Genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, kita sudah masuk ke semester genap dan kita akan lanjutkan dengan materi semester genap. Materi sudah saya share di kelas tim dan mohon untuk bisa di-download. Dan pada saat pertemuan hari berikutnya ketemu saya, downloadan itu sudah dicetak dalam bentuk fotokopian, masing-masing anak satu ya, karena kita waktunya sangat terbatas, apalagi ini separuh-separuh. Sistemnya sudah saya sampaikan bahwa minggu ini yang ketemu saya nomor absen 19 sampai 34, minggu depan 1 sampai 18. Ini minggu depan ketemu saya bukan membahas yang ketemu hari ini, melanjutkan, jadi itu ya. Jadi dengan seperti itu tetap ini masih gabungan blended antara daring melalui PJJ, daring PJJ melalui kelas tim dan pertemuan langsung gitu. Jadi mohon besok yang hari Jumat, hari-hari yang sudah akan datang itu sudah punya kopiannya semua. Kita tinggal membahas atau membicarakan hal-hal yang menjadi kendala gitu. Oke, kita lanjutkan trigonometri ya. Ini trigonometri nih. Perbandingan fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. Ini untuk ilustrasinya kita buat, kita bikin ilustrasinya semacam ini ya. Seseorang akan mengukur tinggi tiang bendera ya dengan menggunakan klinometer. Bagaimana caranya? Nah, ini klinometer sederhana yang dibuat dengan menggunakan kayu, lalu ini ada busur derajat ya, seperti ini bentuknya. Nah, inilah tiang bendera ya. Kita nanti bisa praktekkan di luar. Ini klinometernya di sini, dia mengintip matanya ini harus 1 titik, 1, 2, 3 di segaris. Nah, akan terbentuk sebuah segitiga gitu ya, terbentuk sebuah segitiga. Itu adalah ilustrasi untuk apa sih kegiatan pembelajaran trigonometri. Itu antara lain untuk mengukur tinggi tiang bendera, mengukur ketinggian puncak bukit begitu kan. Nanti juga bisa untuk mengukur lebar sungai begitu. Itu cara sederhananya seperti itu. Kita lanjutkan. Seorang siswa program kalian bangunan ingin mempraktik membuat rangka atap rumah. Nah, ini apalagi ini ya, sistem yang dari bangunan. Nanti kalau di jurusan TKR berarti fungsinya pada putaran anguler, putaran roda, putaran mesin, ini terkait dengan trigonometri. Nah, ini ilustrasi macam ini nih ya. Ini atap rumah bentuknya seperti ini. Puncaknya, kemudian ini bentangannya itu X meter, ini tingginya itu harus 2 meter, kemudian bentangan yang bawah 4 meter. Ini sudutnya akar, ini akar 3 gitu. Itu antara lain. Kemudian ya, pengalaman belajar yang kedua, puncak suatu menara terlihat di tempat A dengan sudut elevasi berapa nih? Sudut elevasi 30 derajat dan dilihat dari B dengan sudut elevasi 45 derajat seperti pada gambar ya. Apabila jarak A ke B adalah 20 meter, berapa tinggi menara tersebut? Gambarnya gimana gambarnya? Kita lihat gambarnya. Nah, ini menara. Nah, ini gambarnya gitu.
Nah ini 30, berapa ini? 45 B. Iya, ada 2 ya. Nah ini A nya. Ini 45 derajat. Ini jaraknya 20 meter. Nah ini 20 meter ya. Tuh. Ini mau mengukur tinggi menara. Ya. Ini gambarnya seperti ini. Mohon nanti bisa diperhatikan. Ini tinggi menaranya ya. Nah ini puncaknya dikasih bendera pokoknya. Iya, kasih bendera ya, merah putih itu. Oke, ini bentuknya. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Ini pengalaman belajarnya. Yang ketiga, segitiga segitiga yang menyisi sisi. Tentukan besar sudutnya. Gambarnya tahu. Itu ya. Ini kita lihat. Tidak ada yang aneh dalam soal yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Murid yang mencoba menghitung besar sudut alfa dengan terlebih dahulu menghitung sinus alfa. Guru merasa tidak bersalah. Berapa? Ini juga pengalaman belajarnya nih. Nah ini ya, membuat anak tangga ya kan. Anak tangga kan. Nah itu. Ini 4 meter, tingginya 3 meter. Itu juga merupakan pengalaman belajar dalam perbandingan trigonometri. Ini juga bisa ada ini berikut ini. Ya, manakah bangunan yang sekelilingnya terpanjang? Nah ini yang satu bentuknya ini ya beraturan mengikuti kotak, kemudian tapi ini dengan garis lurus. Kalian bisa lihat ya, garis lurus itu kan. Nah bawahnya, yang bawah ini berkelok, yang bawah ini lurus. Terus yang keempat kutub. Nah kira-kira mana nih yang paling panjang? Yang paling panjang jelas ini dong ya. Ini paling panjang ini. Karena kan neko gitu kan. Paling panjang. Oke. Jadi yang akan kita bahas di ruang lingkupnya adalah perbandingan trigonometri suatu sudut istimewa atau khusus, rumus-rumus trigonometri, yang keempat koordinat kartesius dan kutub, aturan sinus, kosinus dan luas segitiga, identitas trigonometri. Banyak sekali. Ada 5. Ada 7 ternyata persamaan trigonometri. Oke. Sekarang kita akan mencoba bahas tentang perbandingan trigonometri. Sinus adalah perbandingan antara, ini di SMP mungkin sudah ya. Sinus adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan hipotenusa pada suatu segitiga. Itu. Ya. Nah, ini sinus ini. Terus di sini 0. Oh, ini bukan 0. Ini ada A, ada C. Ya. Terus sinus AOC, sinus AOC. Ini berarti sudutnya ini. Ini sudut O ini sinus AOC. AC per OC. Depan sudut dibagi sisi miring. Depan sudutnya apa? AC. Sisi miringnya OC gitu. Kemudian kosinusnya. Kosinus adalah suatu perbandingan antara
sisi di samping sudut dengan hipotenusa suatu segitiga. Nah sekarang, nah mana depan sudut OA? OA karena di sini nih. AOB itu AOB kan di sini ya. AOB ini berarti sampingnya itu OA. Oke, berarti ini maksudnya ini nih. Nah, sudutnya ini. Nah, ini sudutnya ini. Samping sudut OA. Ini kan OA ini samping sudut. Ini OA ini ya, OA. Saya beri tanda. Ini OA. Terus OC sisi miring. Nah, gitu. Terus yang ketiga, tangen adalah nilai perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Itu. Nah, tangen AOC. Kalau tangen AOC sudutnya ini. Nah, ini ya, sudutnya ini AOC. Depan sudutnya apa? AC. Samping sudutnya ini depan sudut, ini di depan sudut, ini samping sudut. Nah, itu tangen. Nah, ini prakteknya ini mengukur daerah yang berbukit dengan menggunakan bantuan trigonometri. Nah, ini sudut tidak dalam kedudukan baku. Nah, ya kan? Ini kan ilustrasinya ini seperti apa ini? Ilustrasinya dalam sumbu kartesius. Lah ini sesungguhnya. Ya, nah itu di sudut. Ini ngitung ini. Ini ya sudutnya itu. Sudut dalam kedudukan baku. Kenapa bukan baku? Karena dihitung dari sumbu X. Ini yang ini tetanya ini. Sisi AB disebut sisi permulaan dari sudut theta. AB permulaan. Oke. Sudut AC disebut sisi batas sudut theta. AC batasnya. Oke. Jadi yang tadinya miring dibuat seperti ini. Konsep sinus. Ya. Ada dua garis. Ini garis LTA, kemudian ini ada B ini diproyeksikan menjadi B aksen. Nah, C ya kita proyeksi dari C. Ini B aksen, proyeksinya ini C aksen, proyeksi daripada BD itu. Nah, itu. Nah, lalu dihubungkan satu persatu ya. Nah, ini berdasarkan sifat kesebangunan segitiga siku-siku, maka BB aksen, mana BB aksen? Ini kan BB aksen dibagi AB sama dengan CC aksen dibagi AC. Betul ya gitu ya. Ini adalah konsep sinus. Mulai perbandingan yang tetap untuk sudut A tersebut dinamakan sinus sudut A dan dilambangkan dengan sinus A. Itu perbandingan trigonometri. Konsep kosinus. Kalau tadi konsep sinus. Konsep kosinus ya B aksen, kemudian C aksen, lalu ada E aksen di sini. Perhatikan. Ini ya, ternyata E-nya itu di bawah ini ya. Nah, itu D, bawahnya D aksen. Berdasarkan sifat kesebangunan segitiga siku-siku ya. Ini berdasarkan sifat kesebangunan segitiga siku-siku
Ketika siku-siku, maka apa ini? Nah, itu AB aksen, ini AB aksen dibagi AB. Karena apa? Sisi samping sudut dibagi sisi miring. AC aksen dengan sisi miring, begitu. Nah, nilai perbandingannya gimana perbandingannya nih? Nilai perbandingannya A tetap untuk A sudah sebut. Konsep tangen ya seperti tadi, tetap B aksen, C aksen, D aksen, nah itu ya. B aksen depan sudut dibagi AB aksen samping sudut. Makanya ada istilah kalau sin itu desa, depan sudut samping sudut. Kalau kos itu sami, samping dan miring. Kalau tangan desa, depan dan samping. Itu jembatan keledainya seperti itu. Oke. Nilai perbandingan yang tetap untuk sudut A tersebut dilambangkan tangen sudut A dan dilambangkan dengan tangen A. Nah, ini contoh ini. BC. Ya, gambarnya aja yang perlu ini. Ya, kita akan cari ini AB-nya 20, kemudian BC-nya 5. Tentu saja ini siku-siku ya. Nah, ini siku-siku ini. Siku-siku. Sehingga didapat menjadi 5 akar 3. Panjang AC-nya 5 akar 3 ya. Panjang AC-nya 5 akar 3. Kenapa ini? Ya, kita cari ini dengan Pitagoras ya. Berarti 10 kuadrat ya kan, 100 akar dari 100 dikurangi 25 akar 75. Nah, ini akar 75 itu sama dengan 5 akar 3 ya. Ini bisa nggak bagus, hapus aja lah. Ini maka diperoleh sin A itu setengah. Sin A ini A depannya 5, miringnya 10 setengah. Cos A sampingnya mana samping sudut? Samping sudut kan ini ya, 5 akar 3 dibagi sisi miring ini 10 menjadi setengah akar 3. Tangannya ya ini begini, depan samping, itu bentuknya seperti itu. Nah, ini dikembangkan soalnya ini ya. Ini ada tangga, kemudian tembok. Nah, di tengah-tengah ada batu. Ini A, ini B, C. Dengan mengukur panjang tangga BC dan mengukur besar sudut ABC menggunakan konsep sinus, maka siswa ditugasi untuk menentukan ketinggian lantai dari dasar lantai. Berarti ketinggiannya itu apa? AC gitu ya. Itu bisa. Nah, ini ilustrasinya dibuat seperti ini ya. AB, C, tali panjang ini untuk mengukur tiang dengan mengukur besar sudut BAC dan jarak AB serta menggunakan konsep kosinus
Mahasiswa dapat menentukan panjang tali pancang AC yang sudah waktunya diganti itu. Ini contoh-contoh yang menentukan seperti itu. Berikutnya adalah sudut khusus atau istimewa. Apa saja sih? Nah, kita lihat ini BC, D. ABC sama sisi. ABC sama sisi, gambar seperti ini. Sama kaki dong ini. Panjang sisi 2A. Nah, ini ilustrasinya ya. PQR. PQRS persegi. Panjang sisinya 2A. Dari sini kita akan mengisikan nilai-nilai ini. Ini di materi sudah ada. Ini saya memberikan penelaahan, ya. Nah, ini sudut istimewanya. Kalau sudut 45 derajat, perbedaannya 1 nih 2. Nah, itu ya. Nah, cos dan sinusnya nilainya sama. Sekarang ini, nah, segitiga istimewa berikutnya itu mempunyai sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, berarti 1, 2, dan yang tegak ini akar 3 ini ya. 1, 2, ini akar 3. Ini sin 30, cos 30, tangen 30 ya. Sin 60, cos 60, cos tangen 60, ini diperoleh dari ini. Sin depan miring, cos samping miring, tang depan samping. Demikian, nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.